Masih ingat Bapak Ibu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 10 tepatnya Bapak Ibu bersama Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah heboh-hebohnya ya Bapak Ibu semuanya. Pada tahun 2022 tanggal 11 Februari. Nah, ini masa-masa di mana pandemi masih ini ya Bapak Ibu. Sehingga muncul platform Merdeka Mengajar dan di sini uh, resmi untuk kita belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, di awal mulanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Menteri dengan motonya guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Saya sangat tertarik dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Dengan moto yang disampaikan Bapak Nadiem ini. Memang benar sekali menurut saya Bapak Ibu, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Dampak pandemi kemarin Bapak Ibu, mau tidak mau kita dituntut untuk belajar dan terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman seperti itu Bapak Ibu. Dan di kurikulum Merdeka, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari tentang topik 1 kurikulum Merdeka, di situ disampaikan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ya Bapak Ibu. Salah satunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri gitu, apa dampak yang diperoleh Bapak Ibu dari PMM ini? Apakah menjadi beban atau mendapatkan banyak ilmu atau tidak peduli atau yang lainnya? Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat. Dampak dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu rasakan itu seperti apa? Beban atau mendapatkan banyak ilmu atau masa bodoh gitu. Atau yang lainnya boleh dituliskan di chat Bapak Ibu. Monggo, saya tunggu. Boleh dituliskan di chat Bapak Ibu untuk beban. Oke, beban. Mumet gitu. Mendapatkan banyak ilmu. Oke, beraneka ragam ini dapatkan banyak ilmu. Beban gitu. Oke, Bapak Ibu. Di sini mayoritas menuliskan beban dan mendapatkan banyak ilmu. Masih saya tunggu. Oke, oke. Ya, hampir sama ini untuk menambah kuota tambahan ini ya. Artinya internet nih. Oke, beban. Mumet gitu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, kita harus bisa merubah mindset kita ya Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zaman. Memang zamannya sekarang berbeda dengan zaman kita Bapak Ibu. Dan kalau saya sendiri gitu, kalau saya sendiri yang saya rasakan gitu. Oke, di awal-awal kita beban ya Bapak Ibu, tapi dengan berjalannya waktu gitu, ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita mempunyai kesempatan yang sama antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, semuanya punya hak untuk belajar. Nah, di sini ada kata kalau di kurikulum Merdeka itu adalah merdeka belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di zaman dulu sebelum pandemi itu yang saya rasakan Bapak Ibu, yang saya rasakan itu hanya Bapak Ibu guru tertentu yang mempunyai kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena untuk belajar di sini diadakan oleh beberapa instansi tertentu dengan tatap muka dan undangan terbatas.
kuota terbatas gitu. Tapi Bapak Ibu, dengan teknologi yang sekarang ini ada, semuanya punya hak untuk belajar dan menikmati gitu. Kita bisa mengakses begitu mudahnya gitu. Seperti sekarang ini Bapak Ibu duduk di sini dengan 1.000 peserta gitu. Kalau dulu gitu, kalau dulu itu akan eh, terbatas dengan belajar. Dan belajar itu pun juga terbatas waktu, terbatas tempat. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus mengakui itu ya Bapak Ibu. Saat ini kita bisa merasakan, kita bisa belajar dari manapun, dimanapun, dengan siapapun seperti itu Bapak Ibu. Dan kita mempunyai hak yang sama antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Boleh dituliskan. Sama, oke. Ya, nah, oke, dari sini saja tadi yang menuliskan beban saya yakin akan berkata beda, bukan beban lagi, akan menyampaikan banyak ilmu. Nah, oke, berarti sama ya Bapak Ibu yang kita rasakan. Jadi di sini dengan perkembangan teknologi ini tidak ada perbedaan antara guru yang senior dengan guru yang junior gitu. Artinya apa? Mempunyai hak yang sama ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, kita duduk di tempat yang sama gitu. Kalau dulu itu duduk berbeda. Artinya berbeda bagaimana Bapak Ibu? Karena eh, yang senior itu mempunyai hak lebih untuk belajar dan junior itu akan terbatas. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu tidak ada senior, tidak ada junior, semuanya sama, semuanya punya hak untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, semuanya juga mempunyai hak untuk belajar apa yang dipelajari oleh orang lain. Contohnya misalkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu dulunya hanya dipelajari oleh kepala sekolah dan operator yang membantunya. Sekarang tidak, Bapak Ibu, rapor pendidikan semuanya punya hak untuk belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Kita mengetahui alurnya kemana, kita mengetahui untuk penggunaan dana eh, apa namanya BOS gitu. Kalau dulu itu hanya dipelajari pimpinan dengan staf yang membantu, sekarang kita bisa mempelajarinya Bapak Ibu. Jadi alurnya kemana? Misalkan rapor pendidikan, berarti ini untuk dana BOS alurnya kemana? Nah, ini kita bisa pelajari di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Kalau dulunya itu untuk penanganan siswa itu hanya dipelajari guru BK, di sini pun kita bisa mempelajarinya. Semuanya Bapak Ibu bisa mempelajari. Untuk mendapatkan apa namanya modul ajar gitu. Dulunya terbatas, sekarang kita bisa mengeksplor Bapak Ibu. Nah, ketika kita terbatas di sini untuk apa namanya, bagaimana ya saya mendapatkan apa namanya daya dukung untuk kita unggah di e-kinerja ini atau di pengelolaan kinerja PMM ini. Saya akan mendapatkan dari mana? Bapak Ibu tidak usah bingung. Bapak Ibu bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi surat edaran di samping ini? Apakah senang, terbebani, atau biasa saja? Di sini Bapak Ibu surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 di Jakarta 15 Desember 2023 ini Bapak Ibu tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru. Di mana latar belakangnya adalah dalam rangka reformasi birokrasi melalui penerapan digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendorong terciptanya birokrasi yang berdampak, lincah,
dan cepat di sektor pendidikan, maka perlu mewujudkan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, di mana ini guru di bawah instansi daerah yang implementatif dan efektif melalui pengintegrasian sistem informasi pengelolaan kinerja guru antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara. Nah, munculnya pengelolaan kinerja di PMM ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah senang, terbebani, atau biasa saja? Boleh tuliskan di chat Bapak Ibu. Biasa saja, senang. Oke, biasa saja, terbebani, senang. Oke, biasa saja, biasa, senang. Oke, terbebani, senang. Oke, mayoritas senang ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang terbebani. Oke, Bapak Ibu yang terbebani, kita rubah mindsetnya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, yang dulunya gitu, untuk pengelolaan kinerja pegawai itu, ada Dupag gitu ya Bapak Ibu. Itu administrasi luar biasa Bapak Ibu. Kita harus mengumpulkan satu lembar gitu, menjadi berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk yang akhirnya kita jilid gitu. Kemudian kita mengumpulkan dengan berbanyak administrasi kita kumpulkan, kemudian kita menunggu jawaban berbulan-bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dengan adanya pengelolaan kinerja ini akan kita akan dipermudah gitu Bapak Ibu. Menurut saya gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, nanti kita bisa implementasikan Bapak Ibu supaya nanti yang masih menjawab terbebani bisa merubah mindsetnya menjadi senang gitu Bapak Ibu. Dan yang biasa saja artinya di sini saya lihat sudah terbiasa menggunakan teknologi, artinya ya biasa aja kita jalani sesuai dengan alurnya. Nah, seperti itu.